Tangan Arini gemetar. Ia meraba selembar kertas dingin di hadapannya. Ini surat prosedur operasi matamu, sayang. Tanda tangan di sini agar kamu bisa melihat dunia lagi. Bisik Randy dengan suara yang sangat lembut, namun mematikan. Arini tersenyum tulus. Air mata haru jatuh di pipinya yang pucat. Tak tahu bahwa pena di tangannya sedang menghapus statusnya sebagai istri sah. Namun, saat Randy tertawa di atas penderitaan istrinya, sebuah rahasia besar terbongkar. Randy tidak pernah menyangka, di balik kebutaan Arini, wanita itulah yang selama ini mengendalikan seluruh harta dan napas bisnisnya. Kini, setelah Arini dibuang seperti sampah, roda nasib berputar dengan kejam. Siapakah Arini sebenarnya? Halo sahabat, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami menyajikan sebuah kisah nyata yang sangat menyayat hati tentang pengkhianatan di balik gelapnya netra. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa cinta yang tulus seringkali tak terlihat oleh mata yang penuh keserakahan. Sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, luangkan waktu sejenak untuk mendukung channel ini. Silakan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang kami rangkum setiap hari. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Mari kita simak bersama bagaimana akhir dari sebuah kesabaran yang tak terbatas. Suasana pagi di kediaman. Arini dan Randy tak lagi sama seperti 3 tahun lalu. Jika dulu suara tawa dan aroma kopi yang diseduh bersama menjadi pembuka hari, kini hanya ada keheningan yang mencekam, hanya diinterupsi oleh denting sendok yang beradu dengan piring porselen. Arini duduk tegak di kursi makan, tangannya perlahan meraba tepian meja, mencari posisi gelas susunya dengan gerakan yang sangat hati-hati. Setiap gerakan Arini adalah sebuah perjuangan. Sejak kecelakaan maut itu, dunianya berubah menjadi kanvas hitam pekat yang tak berujung. Kecelakaan itu bukan sekadar tragedi biasa. Itu adalah bukti cinta Arini yang paling nyata. Saat sebuah truk kehilangan kendali dan meluncur ke arah mobil mereka, Arini secara insting memutar kemudi dan memposisikan sisi kirinya untuk menerima benturan paling keras demi melindungi Randy yang duduk di kursi penumpang. Randy selamat tanpa luka, berarti. Namun Arini harus membayar harga yang sangat mahal. Saraf matanya rusak total akibat benturan hebat dan serpihan kaca. Arini menarik napas panjang, mencoba mengginggat-inggat letak setiap benda di rumah ini berdasarkan memorinya yang mulai memudar. Di dalam kegelapannya, ia sering membayangkan wajah Randy. Apakah suaminya masih setampan dulu? Apakah garis-garis kelelahan mulai muncul di dahinya karena bekerja keras? Arini tak pernah mengeluh. Baginya, bisa mendengar suara langkah kaki Randy pulang ke rumah sudah cukup menjadi cahaya di tengah gulita yang ia alami. Namun, kegelapan yang dirasakan Arini bukan hanya soal penglihatan. Ada kegelapan lain yang mulai merayap masuk ke dalam rumah tangga mereka. Ia bisa merasakan perubahan itu dari nada bicara Randy yang semakin singkat, berat, dan tanpa emosi. Tak ada lagi kecupan di kening sebelum berangkat kerja. Tak ada lagi obrolan hangat sebelum tidur. Arini sering terbangun di tengah malam, mendengar Randy menghela napas panjang di sampingnya. Sebuah helaan napas yang terdengar seperti beban berat yang dipaksakan. Randy, apakah kopinya sudah pas manisnya? Tanya Arini dengan senyum yang dipaksakan, mencoba memecah keheningan pagi itu. Randy hanya berdehem pelan. Suara kursi yang bergeser kasar di lantai terdengar menyakitkan di telinga Arini, yang kini menjadi sangat sensitif. Pas, jawab Randy singkat tanpa menoleh. Randy menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan antara rasa bersalah yang terkikis oleh rasa jemu. Di mata Randy, Arini bukan lagi wanita karir yang cerdas dan anggun yang dulu ia banggakan. Kini, Arini hanyalah sosok yang sering menabrak pinggiran pintu, yang menjatuhkan piring saat mencoba membantu di dapur, dan yang membutuhkan bantuan bahkan hanya untuk memilih warna pakaian. Arini bisa merasakan tatapan itu meski tak melihatnya. Ia merasakan udara di sekitarnya mendingin. Di dalam hati, ia selalu berdoa agar kesabarannya tidak habis. Ia percaya bahwa cinta yang ia berikan, yang ia pertaruhkan dengan nyawa dan matanya, akan cukup untuk menjaga pernikahan mereka. Ia tidak tahu bahwa di luar sana, dunia sedang menyiapkan badai yang jauh lebih gelap dari kebutaannya. Dan badai itu justru datang dari orang yang paling ia percayai. Waktu terus berjalan. Namun bagi Arini, waktu seolah membeku dalam kesunyian. Perubahan sikap Randy bukan lagi sekadar dugaan, melainkan kenyataan pahit yang harus ia telan setiap hari. Rumah yang dulunya penuh dengan kehangatan, kini terasa seperti gua es yang luas dan kosong. Arini bisa merasakan jarak yang membentang lebar di antara mereka, meski terkadang mereka duduk di satu sofa yang sama. Randy mulai sering pulang terlambat dengan berbagai alasan klasik.
rapat mendadak, kemacetan, hingga urusan luar kota yang tak berujung. Namun, hidung Arini yang kini menjadi lebih tajam, tidak bisa dibohongi. Setiap kali Randy masuk ke kamar, Arini menghirup aroma parfum wanita yang asing, bercampur dengan bau alkohol yang tajam. Saat Arini mencoba menyentuh lengan suaminya untuk sekadar melepas rindu, Randy seringkali menepisnya dengan kasar. "Aku lelah hari ini, jangan menambah beban pikiranku dengan rengekanmu," bentak Randy suatu malam. Kata-kata itu bagaikan sembilu yang menyayat hati Arini. Ia hanya ingin memastikan suaminya baik-baik saja, namun ia justru dianggap sebagai beban. Randy kini tak segan-segan menunjukkan rasa malunya. Pernah suatu ketika, rekan bisnis Randy datang berkunjung ke rumah tanpa pemberitahuan. Randy dengan terburu-buru menyuruh Arini masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari luar. Arini hanya bisa berdiri mematung di balik pintu, mendengar Randy tertawa di ruang tamu sambil memperkenalkan seorang wanita lain sebagai asisten pribadinya kepada tamu tersebut. Rasa percaya diri Randy tumbuh seiring dengan posisi karirnya yang menanjak. Dan sayangnya, ego itu berbanding lurus dengan rasa muaknya pada kondisi Arini. Di mata Randy, Arini adalah simbol kelemahan. Ia merasa tidak bisa membawa Arini ke pesta perusahaan atau makan malam mewah, karena ia malu memiliki istri yang harus dituntun dan sering salah memegang sendok. Randy lupa bahwa setiap langkah sukses yang ia tapaki saat ini adalah hasil dari jaringan bisnis yang dibangun Arini sebelum kecelakaan itu terjadi. Kejamnya lagi, Randy mulai mengabaikan kebutuhan dasar Arini. Ia sering membiarkan kulkas kosong atau lupa menyiapkan makanan untuk istrinya sebelum ia pergi bekerja seharian. Arini seringkali harus menahan lapar dan hanya minum air putih karena ia takut menyalakan kompor dalam kegelapan. Di dalam kesendiriannya, Arini menangis tanpa suara. Bukan karena matanya yang buta, melainkan karena ia menyadari bahwa pria yang ia selamatkan dengan seluruh hidupnya kini sedang perlahan-lahan membunuhnya dengan pengabaian yang terencana. Kegelapan di luar matanya kini mulai merambat masuk dan menyelimuti hatinya yang kian rapuh. Di tengah kerapuhan rumah tangga itu, muncullah Lisa. Ia bukan sekadar sekretaris di kantor Randy, melainkan sosok wanita yang memiliki ambisi setajam belati. Lisa adalah kebalikan dari Arini. Jika Arini adalah ketenangan yang tulus, maka Lisa adalah gairah yang manipulatif. Dengan pakaian mahal dan riasan yang selalu sempurna, ia berhasil mengisi celah kosong di hati Randy yang kini sudah tertutup oleh keserakahan. Setiap hari di kantor, Lisa tidak hanya mengurus jadwal pertemuan Randy, tapi juga meracuni pikiran pria itu. "Randy, sampai kapan kamu mau hidup seperti ini? Kamu pria sukses, tampan, dan punya masa depan cerah. Kamu pantas didampingi wanita yang bisa berdiri tegak di sampingmu, bukan seseorang yang hanya bisa menyusahkanmu," bisik Lisa sambil merapikan kerah kemeja Randy dengan gerakan menggoda. Kalimat-kalimat seperti itu disuntikan Lisa layaknya dosis racun yang perlahan, namun pasti menghancurkan sisa-sisa rasa iba Randy pada Arini. Randy yang sudah kehilangan kompas moralnya, merasa mendapatkan validasi atas perasaannya yang selama ini ia sembunyikan. Bersama Lisa, ia merasa bebas. Ia merasa kembali menjadi pria hebat, tanpa bayang-bayang utang budi pada istrinya. Lisa dengan cerdik memanfaatkan situasi ini. Ia sering sengaja menelepon Randy saat pria itu sedang berada di rumah bersama Arini, hanya untuk menunjukkan dominasinya. Suatu malam, Arini yang sedang duduk di ruang tengah mendengar ponsel Randy berdering terus-menerus. Karena Randy sedang berada di kamar mandi, Arini meraba meja dan mengangkat telepon tersebut tanpa sengaja. Belum sempat Arini berucap salam, suara wanita di seberang sana terdengar begitu tajam dan penuh kemenangan. "Halo, Randy sayang, kapan kamu akan memberitahu si buta itu bahwa kita akan segera menikah? Aku sudah bosan menunggumu menceraikannya." Tangan Arini gemetar hebat, hingga ponsel itu jatuh ke lantai. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah dunianya yang sudah gelap, kini runtuh menimpa tubuhnya. Saat Randy keluar dari kamar mandi dan melihat ponselnya di lantai, ia tidak merasa bersalah. Ia justru membentak Arini karena berani menyentuh barang pribadinya. Di detik itu, Arini menyadari bahwa Lisa bukan sekadar gangguan kecil. Wanita itu adalah alasan mengapa suaminya kini tega memperlakukannya lebih buruk daripada orang asing. Pengkhianatan itu kini telah memiliki nama, dan luka di hati Arini mulai meradang. Jauh lebih perih daripada luka fisik yang pernah ia alami. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Randy pulang ke rumah dengan langkah yang terburu-buru, membawa sebuah map biru yang ia genggam erat. Di dalam mobil, Lisa sudah menunggu dengan senyum sinisnya, memastikan Randy menyelesaikan tugas terakhirnya. Randy menarik napas panjang,
mencoba menyingkirkan sisi hati nuraninya yang mulai meronta. Ia melangkah masuk dan menemukan Arini sedang duduk di tepi tempat tidur, mencoba merapikan kain spray dengan gerakannya yang terbatas. "Arini, aku punya kabar gembira." Suara Randy terdengar sangat manis, sebuah nada yang sudah berbulan-bulan tidak didengar oleh Arini. Arini tersentak. Wajahnya yang pucat seketika berubah cerah. Ia berdiri dengan bantuan tongkatnya, mencoba menatap ke arah sumber suara, dengan mata yang kosong, namun penuh harapan. "Kabar apa, Mas?" "Kamu terdengar sangat senang," tanya Arini dengan suara bergetar. Randy mendekat, memegang pundak Arini dengan kepura-puraan yang sempurna. "Aku baru saja bertemu dengan dokter spesialis terbaik dari luar negeri. Dia bilang, ada metode baru untuk memulihkan saraf matamu. Tapi, kita harus segera mendaftar karena antreannya sangat panjang. Ini, aku sudah membawa dokumen administrasinya." Jantung Arini berdegup kencang. Harapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam, tiba-tiba bangkit kembali. Bayangan untuk bisa melihat wajah Randy lagi, melihat matahari, dan kembali hidup normal, membuat pertahanannya runtuh. "Benarkah, Mas? Aku bisa melihat lagi?" tanyanya dengan air mata yang mulai mengalir. "Tentu saja, sayang. Tapi dokter butuh tanda tanganmu segera di atas materai ini, sebagai persetujuan operasi." Bohong Randy, tanpa berkedip. Ia menuntun tangan Arini ke sebuah meja, meletakkan selembar kertas, yang sebenarnya adalah surat pernyataan cerai dan pelepasan hak asuh, serta harta. Randy mengarahkan jari Arini untuk meraba posisi materai. Dengan tangan yang gemetar karena haru, Arini memegang pena. Ia tidak bisa melihat bahwa kata-kata di atas kertas itu adalah kalimat yang mengakhiri statusnya sebagai istri sah. Ia tidak tahu bahwa setiap goresan tintanya adalah belati yang ditusukkan Randy ke punggungnya. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku," bisik Arini tulus, sebelum membubuhkan tanda tangannya. Begitu tanda tangan itu selesai, Randy segera menarik kertas tersebut dengan kasar. Tidak ada lagi pelukan hangat atau ucapan syukur. Suara Randy tiba-tiba berubah menjadi dingin dan datar. Ia melipat kertas itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam saku. Arini yang masih tersenyum haru merasa ada yang aneh dengan perubahan suasana itu. Ia tidak menyadari bahwa di detik itu juga, ia telah kehilangan segalanya di bawah tipu daya pria yang paling ia cintai. Belum sempat air mata bahagia Arini mengering, suasana di kamar itu berubah menjadi mencekam. Kehangatan palsu yang tadi diberikan Randy menguap begitu saja, digantikan oleh suara langkah kaki yang berat dan kasar. Arini mendengar suara koper besar ditarik dari atas lemari, disusul suara gesekan gantungan baju yang dilempar sembarangan. "Mas, apa yang kamu lakukan? Kenapa ada suara koper?" tanya Arini dengan suara lirih. Firasat buruk mulai merayap di dadanya. Randy tidak menjawab. Ia terus memasukkan pakaian-pakaian Arini ke dalam koper dengan asal-asalan. Setelah selesai, ia mencengkeram lengan Arini dan menariknya paksa untuk berdiri. "Waktumu di rumah ini sudah habis, Arini. Kertas yang kamu tanda tangani tadi, bukan surat operasi. Itu adalah surat cerai dan pernyataan bahwa kamu keluar dari rumah ini atas kemauanmu sendiri." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Arini terpaku, tubuhnya lemas, seolah tulang-tulangnya baru saja diloloskan dari tubuhnya. "Cerai, tapi Mas, aku istrimu. Aku buta karena menyelamatkanmu. Kenapa kamu setega ini?" Tangis Arini pecah. Ia mencoba meraba-raba tangan Randy, mencari sisa-sisa nurani, namun yang ia temukan hanyalah tepisan kasar. "Aku sudah muak menjadi perawat gratisan untuk wanita cacat sepertimu. Lisa sudah menungguku, dan dia tidak sudi tinggal di rumah yang berbau orang sakit seperti ini," bentak Randy tanpa sedikit pun rasa iba. Ia menyeret Arini menuju pintu depan. Tongkat Arini terjatuh dan terinjak. Namun Randy tak peduli. Di depan teras, sebuah mobil sudah menunggu. Supir pribadi mereka, Pak Dadang, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca, namun tak berdaya. Randy melemparkan koper Arini ke tanah, hingga isinya sedikit berantakan. "Pak Dadang, bawa dia ke panti sosial di pinggir kota. Jangan pernah biarkan dia kembali ke sini." Arini tersungkur di atas aspal yang panas. Tangannya meroba-roba mencari pegangan, sementara suara tawa Lisa terdengar samar dari dalam mobil Randy yang mulai menjauh. Di tengah kegelapannya, Arini merasa dunia benar-benar telah kiamat. Ia diusir seperti sampah oleh pria yang nyawanya. Ia sambung dengan penglihatannya sendiri. Di atas aspal dingin itu, dengan sisa kekuatan yang ada, Arini berbisik pelan, "Tuhan, tidak tidur." "Randy, kamu mungkin bisa menipuku yang buta, tapi kamu tidak bisa menipu takdir." Penderitaan Arini mencapai titik nadir saat mobil itu membawanya pergi, meninggalkan satu-satunya tempat yang ia sebut rumah, menuju sebuah tempat penampungan kumuh
yang sama sekali tidak ia kenali. Namun, Randy tidak tahu bahwa pengusiran ini adalah awal dari kehancuran yang akan melumat seluruh kesombongannya. Baru 1 minggu sejak Arini diusir, Randy merasa dunianya berada di puncak kejayaan. Ia merayakan kebebasannya bersama Lisa dengan pesta mewah dan rencana renovasi rumah besar-besaran. Namun, kepuasan itu hanya bertahan sekejap. Badai pertama datang saat Randy melangkah masuk ke kantornya pada Senin pagi. Suasana yang biasanya penuh hormat berubah menjadi bisik-bisik yang mencekam. Saat Randy baru saja duduk di kursi kebesarannya, pintu ruangannya terbuka tanpa ketukan. Masuklah sekelompok pria berjas gelap dari firma hukum ternama. Tuan Randy, kami datang untuk memberikan pemberitahuan resmi. Seluruh dana investasi dari konsorsium utama telah ditarik secara permanen, mulai jam 8 pagi tadi, ucap salah satu dari mereka dengan wajah datar. Wajah Randy seketika pucat pasi. Apa maksudnya? Kita baru saja menandatangani kontrak ekspansi, teriak. Namun, jawaban yang ia terima lebih menyakitkan daripada tamparan. Ternyata, seluruh investor besar itu hanya bersedia menyuntikkan dana karena adanya jaminan dari sebuah yayasan keluarga yang selama ini mereka pikir dikelola oleh Randy. Namun nyatanya, jaminan itu atas nama Arini Putri. Begitu status, Arini sebagai istri dicabut dan ia dinyatakan diusir, yayasan tersebut secara otomatis memutus semua akses finansial ke perusahaan Randy. Kepanikan Randy belum berakhir. Selang 1 jam, bank-bank besar mulai menelepon secara beruntun. Kredit yang sebelumnya terlihat aman, tiba-tiba dinyatakan macet. Aset-aset perusahaan yang ia pikir miliknya ternyata memiliki status hukum yang rumit, yang semuanya mengarah pada tanda tangan Arini sebagai pemilik lahan asli. Randy mencoba menghubungi kolega-koleganya, namun tak satu pun yang mengangkat telepon. Ia yang dulu merasa menjadi raja bisnis, kini menyadari bahwa tanpa bayang-bayang nama besar keluarga Arini, ia hanyalah seorang pria biasa dengan kemampuan yang pas-pasan. Di tengah kekacauan itu, Lisa bukannya membantu, malah mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai merah-merah saat kartu kredit perusahaan yang ia bawa ditolak di toko perhiasan. Randy, urus masalah ini. Aku tidak mau hidup susah, teriak Lisa lewat telepon. Randy terduduk lemas di lantainya yang mewah. Ia mulai menyadari ada yang salah. Mengapa semua ini terjadi tepat setelah Arini pergi? Seolah-olah Arini adalah jimat keberuntungan yang selama ini menjaga dinding-dinding istananya agar tidak runtuh. Namun, Randy terlalu sombong untuk mengakui bahwa ia baru saja membuang satu-satunya orang yang menjaga nyawa bisnisnya tetap berdetak. Rumah mewah yang biasanya terasa seperti istana, kini berubah menjadi penjara yang menyesakkan bagi Randy. Suara telepon yang terus berdering dari para penagih hutang membuatnya hampir gila. Dalam keputusasaan mencari aset yang bisa dijual cepat, Randy teringat pada sebuah ruangan kecil di sudut lantai 2 ruang kerja pribadi Arini, yang dulu sering ia abaikan karena dianggap hanya tempat istri buta itu menghabiskan waktu dengan buku-buku braille. Dengan napas tersengal, Randy membongkar lemari kayu jati di ruangan itu. Di balik tumpukan buku tua, ia menemukan sebuah brankas baja yang tertanam di dinding. Randy mencoba berbagai kombinasi angka, mulai dari tanggal lahirnya hingga tanggal pernikahan mereka. Namun gagal. Hingga akhirnya, ia mencoba memasukkan tanggal kecelakaan maut yang membuat Arini buta. Klik, brankas itu terbuka. Tangan Randy gemetar saat mengeluarkan tumpukan dokumen dari dalamnya. Matanya membelalak melihat sebuah sertifikat kepemilikan saham mayoritas atas nama Arini Putri di perusahaan tempat Randy bekerja sekarang. Namun, kejutan sebenarnya ada di dalam sebuah map kulit berwarna hitam. Di sana terdapat akta notaris yang menyatakan bahwa Arini adalah putri tunggal sekaligus pewaris sah dari mendiang Pak Broto, sang maestro properti, yang dikenal sebagai raja tanah di negeri ini. Randy jatuh terduduk di lantai. Selama ini, ia merasa hebat karena berhasil naik jabatan dengan cepat dan memenangkan tender-tender besar. Namun, dokumen di tangannya berbicara lain. Ada catatan memo rahasia dari mendiang ayah Arini kepada para direktur perusahaan agar membina Randy dan memberinya proyek-proyek mudah sebagai bentuk perlindungan bagi masa depan Arini. Bahkan, ada sebuah surat wasiat yang ditulis Arini sebelum matanya buta total. Isinya sangat menyayat hati. Jika suatu saat aku tak lagi mampu melihat dunia, biarlah seluruh hartaku dikelola untuk menjaga nama baik suamiku, Randy, agar ia tetap menjadi pria yang dihormati, tanpa perlu tahu bahwa aku yang menopangnya dari belakang. Randy merasa seperti dihantam gada raksasa. Ternyata, wanita yang ia sebut beban dan barang rusak, itu adalah malaikat pelindung yang selama ini menyembunyikan kekuasaannya
demi menjaga harga diri Randy sebagai seorang pria. Arini tidak pernah buta soal bisnis. Ia hanya memilih buta terhadap egonya sendiri demi cintanya pada Randy. Kini, setelah ia mengusir Arini dan memaksa tanda tangan surat cerai, seluruh perlindungan hukum dan finansial itu secara otomatis berbalik menyerangnya. Randy baru menyadari, ia bukan sekadar kehilangan istri, ia baru saja menghancurkan sumber hidupnya sendiri. Randy masih mematung di lantai ruang kerja yang dingin, dikelilingi dokumen yang baru saja meruntuhkan harga dirinya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi nomor pribadi asisten senior ayahnya Arini, seorang pria bernama Pak Baskoro, yang dulu sering ia remehkan karena dianggap hanya pelayan keluarga. "Halo, Pak Baskoro, ini Randy. Saya butuh penjelasan soal dokumen perusahaan dan aset Arini," ucap Randy dengan suara serak. Terdengar helaan napas panjang yang penuh penghinaan dari seberang telepon. "Akhirnya Anda membukanya, Tuan Randy. Saya pikir Anda akan menunggu sampai banner-banner menjadi gelandangan baru menyadarinya," jawab Pak Baskoro dengan nada dingin yang menusuk. "Apa maksud Anda? Kenapa Arini tidak pernah mengatakannya padaku?" Randy berteriak frustrasi. "Karena Ibu Arini terlalu mencintai Anda, Tuan. Dia tahu Anda pria yang memiliki harga diri tinggi, namun rapuh. Jika dia memberitahu bahwa seluruh proyek yang Anda menangkan, seluruh kenaikan jabatan Anda, dan bahkan rumah yang Anda tempati sekarang adalah pemberian darinya, Anda pasti akan merasa kerdil. Ibu Arini memilih terlihat lemah, agar Anda bisa terlihat kuat. Dia berpura-pura butuh perlindungan Anda, padahal dialah yang melindungi Anda dari serigola-serigola bisnis di luar sana." Pak Baskoro melanjutkan dengan fakta yang lebih menyakitkan. "Apakah Anda pikir kecelakaan 3 tahun lalu itu murni nasib? Tidak, itu adalah upaya sabotase dari saingan bisnis ayah Ibu Arini yang mengincar nyawa Anda. Ibu Arini tahu itu. Dia memutar kemudi untuk melindungi Anda. Dia kehilangan matanya demi nyawa Anda, dan dia merahasiakan statusnya sebagai pemilik Tunggal Broto Group agar para musuh itu tidak menyerang Anda lagi." Dunia Randy serasa berputar. Selama ini ia merasa seperti singa yang menaklukkan rimba bisnis, padahal ia hanyalah seekor kucing yang dijaga oleh seekor naga di balik kegelapan. Lisa, yang tadinya ia anggap sebagai pendamping ideal, hanyalah parasit yang mencintai bayangan kekayaan yang sebenarnya milik Arini. "Di mana Arini sekarang?" tanya Randy lirih. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. "Ibu Arini sudah memerintahkan saya untuk memutuskan semua komunikasi dengan Anda. Bagi beliau, Randy yang ia cintai sudah mati di hari Anda memaksanya menandatangani surat cerai itu. Sekarang, Anda akan merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar tidak memiliki apa-apa, tanpa mata yang menjaga Anda di kegelapan," ucap Pak Baskoro sebelum memutus sambungan telepon secara kasar. Randy melempar ponselnya ke dinding. Ia tersongker, meraung di tengah tumpukan kertas. Ia baru menyadari bahwa identitas Arini bukan sekadar wanita buta yang malang. Arini adalah pemegang kendali takdirnya, dan ia baru saja memutus tali itu dengan tangannya sendiri. Karma tidak datang mengetuk pintu. Ia mendobraknya dengan paksa. Hanya dalam hitungan hari, setelah pembicaraan dengan Pak Baskoro, kehidupan mewah Randy menguap seperti embun tersiram api. Satu persatu asetnya disita. Mobil sport yang sering ia pamerkan di media sosial ditarik oleh pihak bank di depan matanya sendiri. Bahkan, rumah megah yang menjadi saksi bisu pengusiran Arini kini ditempeli stiker penyitaan. Randy berdiri di trotoar, menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Di sampingnya, Lisa tidak lagi memberikan pelukan hangat. Wanita itu sibuk mengemas tas-tas bermereknya ke dalam taksi. "Kamu bankrupt. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik," teriak Lisa sebelum menutup pintu taksi dan pergi meninggalkannya tanpa menoleh sedikit pun. Lisa, yang ia pilih untuk menggantikan Arini, ternyata hanyalah burung pemakan bangkai yang pergi saat mangsanya habis. Kini, Randy benar-benar sendirian. Di tengah rintik hujan yang mulai turun, ia teringat pada alamat panti sosial tempat ia membuang Arini. Dengan sisa uang di sakunya, ia menempuh perjalanan jauh menuju pinggiran kota. Sepanjang jalan, bayangan wajah Arini saat tersenyum haru ketika menandatangani surat operasi palsu itu terus menghantuinya. Setiap tawa Arini di masa lalu, kini terdengar seperti jeritan yang menyiksa batinnya. "Maafkan aku, Arini, maafkan aku," bisiknya berulang kali, namun kata-kata itu terasa hambar dan terlambat. Sesampainya di panti sosial, Randy menemukan sebuah bangunan tua yang sederhana namun bersih. Jantungnya berdegup kencang saat melangkah masuk. Ia membayangkan akan menemukan Arini yang sedang merana, duduk di pojokan kamar yang gelap, menangisinya. Ia bersiap untuk bersimpuh di kaki Arini, memohon ampun, dan berjanji akan merawatnya seumur hidup,
meski mereka harus hidup dalam kemiskinan. Namun, saat ia sampai di taman belakang panti, langkahnya terhenti. Ia melihat seorang wanita sedang duduk di bangku taman, membelakanginya. Wanita itu tampak anggun dengan gaun berwarna biru langit, rambutnya yang dulu kusam, kini tertata rapi dan berkilau, tertimpa cahaya matahari sore. Ada ketenangan yang luar biasa, terpancar dari punggung wanita itu. Randy mendekat dengan langkah gemetar. "Arini," panggilnya dengan suara parau. Wanita itu perlahan menoleh. Randy tertegun. Tidak ada sorot mata kosong yang biasanya ia lihat. Mata Arini kini jernih, tajam, dan penuh dengan kecerdasan yang selama ini tersembunyi. Tidak ada benci, tidak ada rindu, hanya ada kehampaan yang dingin di mata itu. Arini menatap Randy seolah-olah ia sedang menatap orang asing yang tak sengaja lewat. Randy baru menyadari, penderitaan yang ia berikan ternyata tidak menghancurkan Arini. Penderitaan itu justru membebaskan Arini dari belenggu cinta yang salah. Randy berdiri, membeku. Dunianya seolah berhenti berputar saat melihat mata Arini yang kini berbinar, tidak lagi redup dan kosong. "Arini, matamu, kamu bisa melihat?" tanya Randy dengan suara yang hampir tidak keluar. Kakinya terasa lemas, ia ingin bersimpuh, namun tatapan Arini yang begitu tajam mengunci seluruh gerakannya. Arini berdiri dengan perlahan, tanpa bantuan tongkat. Gerakannya sangat anggun, menunjukkan martabat seorang wanita yang telah menemukan kembali dirinya sendiri. "Kaget, Randy, kamu pikir aku akan selamanya membusuk di kegelapan setelah kamu membuangku?" Suara Arini terdengar sangat jernih, tenang, namun memiliki wibawa yang membuat Randy merasa sangat kerdil. "Maafkan aku, Arini, aku khilaf. Aku tertipu oleh Lisa dan kesombonganku sendiri. Aku sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, perusahaan, semuanya habis. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku akan menebus semua kesalahanku." Randy akhirnya jatuh, berlutut di tanah. Air matanya bercampur dengan debu panti sosial. Ia mencoba meraih ujung gaun Arini, namun Arini mundur satu langkah dengan ekspresi jijik. "Kamu kehilangan hartamu, Randy, itu belum seberapa," ucap Arini sambil tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat bulu kuduk Randy meremang. "Kamu tahu kenapa aku bisa melihat lagi? Karena uang yang kamu pikir sudah kamu curi dariku hanyalah butiran debu dibandingkan aset yang sebenarnya aku miliki. Begitu aku bebas darimu, Pak Baskoro langsung mengurus operasi terbaik di dunia untukku. Kebutaan ini hanyalah luka fisik, Randy, tapi kebutaan hati yang kamu miliki. Itu tidak ada obatnya." Arini menunduk, menatap Randy yang bersimpuh dengan tatapan kasihan. "Kamu datang ke sini bukan karena menyesal telah menyakitiku, tapi karena kamu sudah tidak punya tempat untuk bernaung. Kamu merindukan kenyamanan yang aku berikan, bukan sosokku. Jika saat ini kamu masih kaya raya, apakah kamu akan repot-repot mencari istri buta yang kamu usir ini?" Randy terdiam 1000 bahasa. Kebenaran dari kata-kata Arini menusuk tepat di jantungnya. "Dengarkan aku baik-baik, Randy. Aku sudah memberikan mataku untuk menyelamatkan nyawamu, dan kamu membalasnya dengan mencoba membunuh jiwaku. Surat cerai yang kamu paksa aku tanda tangani itu adalah hadiah terbaik yang pernah kamu berikan padaku. Karena dengan tanda tangan itu, aku tidak lagi memiliki kewajiban untuk melindungimu. Mulai hari ini, hadapilah dunia yang kejam ini sendirian. Tanpa bantuan dari wanita yang kamu remehkan ini." Arini kemudian berbalik badan, melangkah menuju sebuah mobil mewah yang baru saja tiba di gerbang panti. Pak Baskoro turun dan membukakan pintu untuknya. Sebelum masuk, Arini menoleh sedikit. "Jangan pernah cari aku lagi, karena bagiku, Randy yang aku cintai sudah mati di hari kecelakaan itu. Yang tersisa di depanku sekarang hanyalah seorang pengecut yang tidak layak mendapatkan air mataku." Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Randy yang meraung dalam kehampaan di tengah halaman panti yang sepi. Puncak penyesalannya baru saja dimulai, dan ia menyadari bahwa beberapa luka memang tidak akan pernah bisa disembuhkan, sekeras apapun ia memohon. Setelah kepergian mobil mewah yang membawa Arini, Randy masih terduduk di tanah panti sosial yang berdebu. Namun, sebuah amplop coklat tertinggal di bangku taman tempat Arini duduk tadi. Dengan tangan gemetar, Randy membukanya. Di dalamnya bukan uang, melainkan catatan medis dan transkrip rekaman suara yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Selama ini, Randy mengira Arini benar-benar tidak tahu apa-apa karena kebutaannya. Namun, dokumen itu mengungkap kenyataan yang jauh lebih pahit. Arini ternyata telah memasang alat perekam pintar berbasis sensor suara di beberapa sudut rumah. Tak lama setelah Randy mulai bersikap dingin, Arini sudah mendengar setiap rencana busuk Randy dan Lisa. Mulai dari perselingkuhan mereka di ruang tamu saat Arini dianggap tidur, hingga rencana manipulasi surat cerai tersebut. Arini tidak naif. Ia sengaja membiarkan dirinya tertipu,
dalam sebuah catatan kecil di akhir dokumen. Arini menuliskan kalimat yang menghancurkan sisa kewarasan Randy. Aku tahu itu surat cerai Randy. Aku tahu itu bukan surat operasi. Aku menandatanganinya karena aku ingin melihat sejauh mana seorang pria yang nyawanya kuselamatkan bisa bertindak keji. Aku memberikanmu kesempatan terakhir untuk jujur di saat terakhir kita. Tapi kamu lebih memilih untuk mematikan sisa rasa kemanusiaanmu. Fakta yang lebih menyakitkan terungkap. Arini sebenarnya sudah dijadwalkan untuk operasi mata 6 bulan lalu. Namun, ia menundanya. Ia ingin memastikan apakah Randy mencintainya karena sosoknya atau hanya karena rasa bersalah. Sayangnya, Randy gagal dalam ujian itu. Arini sengaja menunggu sampai Randy benar-benar mengusirnya, agar ia memiliki alasan hukum yang kuat untuk mencabut seluruh hak ekonomi Randy tanpa bisa digugat kembali. Randy menyadari bahwa selama ini ia sedang bermain catur melawan seorang master, sementara ia merasa dirinya adalah pemain tunggal. Arini tidak hanya menyelamatkan nyawa Randy saat kecelakaan, tapi dia juga memberikan Randy waktu 3 tahun untuk membuktikan kesetiaannya. Setiap perlakuan kasar Randy, setiap kata hinaannya, dicatat dengan rapi oleh Arini, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kesedihan yang mendalam. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti menjadi pelindung. Surat itu ditutup dengan sebuah fakta yang membuat Randy tersedak tangis. Dana operasi yang kamu gunakan untuk pamer di depan Lisa, sebenarnya berasal dari rekening yang aku siapkan untuk hadiah ulang tahunmu. Kamu merampok istrimu sendiri untuk membiayai wanita lain. Sekarang, nikmatilah kemiskinanmu. Karena harta yang kamu banggakan itu sebenarnya adalah milik si buta yang kamu buang. Randy meremas kertas itu hingga hancur. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tapi ia telah mengkhianati satu-satunya manusia yang bersedia menjadi mata bagi dunianya yang gelap. Kebenaran ini jauh lebih menyakitkan daripada kebangkrutannya. Ini adalah penghancuran harga diri yang paling mutlak. Roda nasib tidak hanya berputar, ia menggilas siapapun yang bermain-main dengan ketulusan. Randy kini menjalani hidup yang tak pernah ia bayangkan, bahkan dalam mimpi terburuknya. Tanpa referensi kerja, tanpa aset, dan dengan nama baik yang hancur di kalangan pebisnis, ia menjadi orang buangan. Reputasinya sebagai suami yang mengkhianati istri, buta penyokong hidupnya, telah tersebar luas. Tak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakan seorang pengkhianat. Randy kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di kawasan padat penduduk yang pengap. Setiap malam, ia terbangun karena suara bising tetangga, sangat jauh dari keheningan mewah rumah lamanya. Ia bekerja serabutan, mulai dari menjadi kuli panggul di pasar, hingga tukang cuci piring di warung tenda. Tangannya yang dulu halus karena terbiasa memegang pena mahal, kini pecah-pecah dan kasar akibat kerja fisik yang berat. Namun, rasa perih di tangannya tak sebanding dengan perih di hatinya setiap kali ia teringat wajah Arini. Sementara itu, bagaimana dengan Lisa? Karma juga menemukannya dengan cara yang tak kalah tragis. Setelah meninggalkan Randy, Lisa mencoba mencari mangsa baru seorang pengusaha kaya lainnya. Namun, tanpa dukungan akses data rahasia dari perusahaan Arini yang dulu sering ia curi, Lisa tidak memiliki nilai tawar. Sifatnya yang boros dan manipulatif segera terendus. Ia terlibat dalam skandal penipuan investasi bodong karena keputusasaannya mempertahankan gaya hidup mewah. Suatu hari saat Randy sedang menyapu jalanan sebagai tenaga kebersihan kontrak, ia melihat sebuah mobil polisi lewat. Di dalamnya, ia melihat sekilas wajah wanita yang sangat ia kenal. Itu Lisa, dengan wajah kusam tanpa riasan mahal, sedang diborgol karena kasus penggelapan dana. Mereka sempat bertatap mata selama 1 detik. Tidak ada cinta, tidak ada gairah, hanya ada kebencian mendalam di antara dua orang yang dulu bersama-sama menghancurkan hidup seorang wanita tulus. Randy tertunduk lesu di tepi jalan. Ia menyadari bahwa ia dan Lisa hanyalah dua parasit yang saling menghancurkan saat inangnya pergi. Ia melihat bayangannya sendiri di genangan air hujan wajah pria paruh baya yang tampak 10 tahun lebih tua, kuyu, dan tak memiliki masa depan. Di sisi lain, ia sesekali melihat berita di televisi warung tentang kesuksesan Arini Putri yang kini menjadi ikon pemberdayaan wanita dan pengusaha paling berpengaruh tahun ini. Setiap kali melihat wajah Arini yang bersinar di layar kaca, Randy hanya bisa menangis sesenggukan sambil memegang dadanya yang sesak. Karma yang ia terima bukan hanya soal kemiskinan harta, melainkan hukuman batin karena harus hidup selamanya dengan ingatan bahwa ia pernah memiliki surga di tangannya. Namun ia lebih memilih untuk menukarnya dengan neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia hidup, tapi jiwanya telah mati bersama rasa bersalah yang tak akan pernah menemukan penawarnya. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela besar di lantai teratas gedung pencakar langit. Broto Group, Arini berdiri di sana,
menatap hiruk-pikuk kota dengan pandangan yang kini sepenuhnya jernih. Namun, ia tidak lagi melihat dunia hanya dengan matanya, melainkan dengan jiwa yang telah ditempa oleh pengkhianatan dan rasa sakit. Bagi Arini, kesembuhan matanya bukan sekadar tentang medis, melainkan tentang kesempatan kedua untuk membangun dunia yang lebih baik. Arini tidak menggunakan kekayaannya untuk membalas dendam secara kasar kepada Randy. Baginya, memikirkan Randy adalah pemborosan waktu. Ia memilih untuk mendedikasikan hidupnya pada hal yang lebih mulia. Ia mendirikan Arini Foundation, sebuah yayasan yang fokus pada operasi katarak gratis dan penyediaan teknologi alat bantu bagi tunanetra di seluruh pelosok negeri. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang harus merasa gelap dan tidak berdaya seperti dirinya dulu. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan peninggalan ayahnya berkembang 3 kali lipat. Arini dikenal sebagai pemimpin yang tegas, namun memiliki empati yang luar biasa. Ia sering turun langsung ke penti-penti sosial, tempat yang dulu menjadi saksi bisu pengusirannya, untuk memberikan motivasi. Ia selalu berpesan kepada mereka yang kehilangan penglihatan. Jangan biarkan kegelapan di matamu merambat ke hatimu, karena selama hatimu tetap terang, kamu akan selalu bisa menemukan jalan pulang. Suatu sore, Pak Baskoro masuk ke ruangannya dan meletakkan sebuah laporan kecil. Tuan Randy terlihat lagi di pasar induk. Kondisinya semakin memprihatinkan, Bu. Apakah Ibu ingin saya mengirimkan bantuan? Arini terdiam sejenak, menatap foto ayahnya di meja kerja. Ia kemudian menggeleng pelan dengan senyum tenang. Biarlah takdir yang menyelesaikannya, Pak Baskoro. Memberinya bantuan hanya akan membuatnya tetap menjadi pria yang bergantung pada orang lain. Biarkan dia belajar menjadi manusia melalui jalannya sendiri. Arini kini bukan lagi wanita yang duduk diam, menunggu kepulangan suami yang tidak menghargainya. Ia telah bertransformasi menjadi mercusuar bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa kebutaan bukanlah akhir dari segalanya, dan pengkhianatan bukanlah alasan untuk menjadi pahit. Ia menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian dan berbagi. Saat ia melangkah keluar kantor, puluhan karyawan menyapanya dengan hormat. Arini tersenyum, melangkah mantap menuju masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia telah melewati malam yang paling gelap dalam hidupnya, dan kini, matahari yang ia ciptakan sendiri tak akan pernah terbenam lagi. Arini Putri telah menang bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan mengangkat dirinya sendiri, menjadi jauh lebih tinggi dari masa lalunya yang kelam. Sahabat, kisah Arini dan Randy adalah cermin besar bagi kita semua. Cerita ini mengajarkan bahwa penglihatan yang paling tajam pun tidak ada gunanya jika mata hati kita telah buta oleh keserakahan dan kesombongan. Jangan pernah sekali-kali meremehkan ketulusan seseorang, apalagi seseorang yang pernah mengorbankan segalanya demi keselamatanmu. Ingatlah, saat kamu membuang orang yang tulus mencintaimu, kamu bukan sedang membuang beban, melainkan sedang membuang keberkahan dan perlindungan Tuhan dalam hidupmu. Roda kehidupan akan selalu berputar. Mereka yang terluka namun tetap bersabar akan diangkat derajatnya dengan cara yang tak terduga. Sementara mereka yang naik dengan cara menipu akan jatuh ke dalam jurang penyesalan yang tak berujung.